awas hati-hati ya, yang mengaku muslim mempertahankan tidak sholat, kan? Tidak zakat, nanti akan terakumulasi sifat-sifat itu. Yang bahaya dari fasik bisa naik nanti pada golongan yang keempat. Kalau karakter tiganya disebut tiga golongan besarnya, kalau dihitung ke sini 1, 2, 3 jadi 4. Siapa itu? Munafik. Munafik. Makanya kalau ada seseorang yang kita berharap kita dijauhkan dari sifat-sifat ini, terkontaminasi dengan sifat nifak sehingga menjadi munafik, di antara cirinya apa? Ibadahnya semakin mengecil. Dan sholatnya itu sudah nggak betul. Sudah nggak sholat, sholat pun ketika ada kepentingan dunia saja. Jadi akhiratnya ditarik ke dunia. Dan itu kepentingannya cuma sementara aja. Itu ada di Quran surah 4 An-Nisa. Coba dicek ayat 142. Kita masih di Al-Baqarah ya, ayat 21, belum masuk juga itu. An-Nisa 142, coba lihat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Kemudian wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Tuh. Jadi kalau sudah jadi munafik, ibadahnya malas. Dan menariknya gini, kalaupun ibadah cuman sedikit, illa qalila, yang sedikit itu pun cuman buat pamer aja. Nah ini dalam berkehidupan akan selalu ditemukan yang begini. Munafik, penyakitnya nifak ada di mana saja, bisa terjadi nanti, diidentifikasi. Ini cirinya, ini penyakitnya, ini tanda-tandanya, ini obatnya. Nah ini kalau kita bawa dalam kehidupan, manusia berinteraksi, ini yang kita dapati bagian-bagiannya. Di kantor Anda akan temukan ada orang yang hitam putih, ada orang yang abu-abu, ada yang punya sifat-sifat yang dampaknya disebutkan. Ini kalau dibawa ke masyarakat dampaknya akan begini. Di Islam tuh komplit dan bisa diverifikasi. Nah sekarang mana yang paling ideal? Takwa, kafar, fasik, atau munafik? Jelas takwa. Semua kita menginginkan bagian dari yang ini. Dan kita pun tidak boleh sholat sendirian. Karena itu saya selalu mengajak, doakan juga ini yang kafir mau beriman, yang fasik mau bertobat, yang munafik supaya sembuh, supaya nilai-nilai kemuliaan itu melekat pada semua. Minimal kalau ditanya di hari kiamat, alih-alih kita banyak menghujat, kita bisa menjawab, saya sudah mendoakan ya Allah seperti yang pernah Engkau perintahkan. Hisabnya ringan. Jelas ya? Ya. Cara membacanya begini, cara membacanya. Hei semua manusia tanpa kecuali, dimanapun kalian merasa berada. Ada yang sedang merasa jauh dari Allah, bahkan saking jauhnya belum beriman. Ada yang merasa dekat sehingga rajin ke masjid, jangankan sholat fardu, sunnah pun dikerjakan. Ada yang standar yang tengah-tengah, sunnahnya belum, fardunya konsisten. Semua dipanggil. Ayyuha, aku tegaskan ya, kata Allah, aku ingatkan. Jadi bukan panggilan biasa. Aku panggil kalian, aku tegaskan, aku ingatkan. Nah kalau disebutkan dengan nas, nas itu praktek dari semua tadi yang dibawa dalam interaksi sosial. Jadi kita bergaul dengan orang lain, dalam beraktivitas bergaul dengan orang, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan pasangan, mungkin dengan tetangga. Dalam pergaulan itu kita tampak, ada pengelolaan nafsu, ada interaksi kehidupan. Karena itu ketika disebutkan dengan nas, muncul sifat sosial. Kalau bergaul pasti menemukan satu di antara 4 ini. Kan manusia akan keluar dari 4 ini dalam posisinya terhadap Quran. Coba kalau kita bergaul pernah menemukan sifat nifak, orang munafik? Ada nggak orang-orang yang mengaku Islam tapi menghujat agamanya sendiri? Ada. Mempermainkan ayat? Ada. Nah itu ciri orang munafik. Itu ada di Quran surah keempat ayat 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ngaku muslim tapi mengingkari ayat Quran. Wa yustahza'u biha, ngaku muslim tapi mengolok-olok ayat-ayat Quran. Fala taq'udu ma'hum, jangan sertai mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar dengan kekeliruannya dan mau kembali. Innakum idzam mithluhum, kalau difasilitasi, didengar, dibikin ceramah, dihadiri, dibikin konten, difasilitasi seminar, lama-lama nanti ikut perilakunya begitu, menular penyakitnya. Jadi munafik itu menular. Hati-hati ya, munafik itu
Plural. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Nah, jadi dalam kehidupan kita akan kita temukan dalam pergaulan itu, yang munafik ada, yang fasik ada nggak? Ada. Tadi ada yang ngaku Islam tapi nggak sholat, ada? Ada. Dia tidak menghujat agamanya tapi nggak sholat. Dia tidak mengolok-olok hadis, tidak mengolok-olok orang Islam, cuman nggak sholat, nggak zakat, puasa pun nggak. Ada yang begitu? Kalau disebutkan akan ditemukan. Ya, ada yang ingkar, ada, yang nggak beriman, ada, banyak ditemukan. Bahkan beragam-beragam apa yang diyakini bisa berbeda-beda. Nah, panggilan untuk itu semua dalam berkehidupan itu, maka panggilannya dengan panggilan umum, satu kata saja, nas, ya ayyuhan nas. Jadi kalau ditarik kepada kita, cara memahaminya begini. Misal ya, ada yang namanya Joni misalnya. Ya, Joni, kamu dalam posisi apa nih? Sedang jauh dari Allah, sedang dekat, atau standar-standar saja? Dalam kamu berinteraksi itu, kamu akan temukan nih. Ingat ini. Ya, Allah tekankan, ingat ini ya. Kamu akan temukan karakteristik yang berbeda-beda. Fokus, pelan-pelan. Dalam menyikapi itu semua, yang terbaik itu berharaplah jadi yang paling ideal. Siapa yang ideal itu? Yang takwa itu. Makanya di ujung ayatnya, lompat dulu, ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Kamu harus jadi bagian dari yang takwa itu. Nah, la'allakum itu harfu taraji. Harapan untuk meraih sesuatu yang diinginkan, tapi tidak akan terwujud kecuali dengan kesungguhan. Jadi kalau Anda ingin masuk golongan pertama, golongan takwa, nggak mungkin bisa dapat itu, kecuali sungguh-sungguh untuk melatih diri sehingga jadi bagian dari golongan yang dimaksudkan. Sekarang pertanyaannya, ya Allah, saya ingin sungguh-sungguh menjadi bagian dari orang takwa itu, bagaimana caranya?